Shalom. Wah, luar biasa ya. Ini jamnya rawan ngantuk ini. Mesti hati-hati ya. Enggak hati-hati nanti jungkel saudara ya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Tepuk tangan dulu buat noni-noni ini ya. Enggak mau dipanggil Oma. Katanya noni ya. Sekarang wis umur 80 lebih kabeh ya. Sing tuwek dhewe sapa? Ya kabeh tuwek dhewe sapa sing nuwekno Bu ya. Nah ini ya. Biasanya ada oma-oma umur 88 ya. Tapi ini oma Jiwilan umur pira oma? 85. Oh 75 ya. Sehat ya. Berangkat ke gereja sendiri loh. Naik Grab ya oma? Kadang naik angkot ya. Rumahnya di Sawo Jajar ya. Loh saudara ya. Berangkat dewek ya, puji Tuhan. Ayo kita sekarang dengarkan firman Tuhan. Saudara, tema bulan Oktober yaitu kita ini sanggup dan bisa berjalan di atas kemustahilan. Ya, jadi kita bukan cuma sanggup tapi bisa jalan di atas kemustahilan. Jadi nanti sing ndak isa Tuhan jadikan bisa. Ya, di sini ada jemaat, papa mamanya bukan jemaat kita, saudara ya. Tapi anak mantu cucunya semua di tempat kita. Satu waktu orang tuanya lapor sama saya. Apa ini Pak Sam? Masa anak menantu saya seperti ini gitu ya. Duh, apa Wah cerita macam-macam ya. Terus saya datangi, saya ajak ngomong. Saudara ya. Ya memang orang tua ini kadang mesti menangan ya. Apa mana mertua kadang menangan ya. Tapi ya namanya arek enom kalah menang ya mesti ngalah. Saya kasih firman, saudara 3 bulan kemudian. Pak Sam, sekarang aku pindah gerejamu. Melok dek kamu. Gitu. Loh, apa? Lu apa no? Kok mantu anakku sekarang berubah total. Ya. Sampai keluarga-keluarganya semua dimenangkan. Gak masuk akal ini gitu ya. Tak pikir wis gak mungkin. Ya puji Tuhan. Ini loh gak masuk akal. Jelas katanya gak bisa. Tapi puji Tuhan akhirnya keluarganya dimenangkan ya. Kemarin saya mau khotbah remaja. Di sini ada remaja teens ibadah. Teens itu 3:30. Ya tadi saya ibadah youth 1:30. Oh penuh ya youthnya ya. Banyak. Mungkin youth kita terbanyak di Kota Malang ya. Nah teensnya juga remaja ya. Wah kayak sudah. Saya mau berangkat. Saya ditelepon jemaat kita yang dulu bangkrut. Dimakan orang itu 6,5 miliar. Ya habis semuanya. Saudara dia bilang tinggal gudang ini Pak Sam. Doa no. Nanti laku sebagian utang saya bayarin. Sisanya saya bisa hidup. Saya bilang, lalu saya enom. Anak lu saya cilik sakno. Begitu, jangan gitu. Gini, tak doa no, aset lu gak kira hilang. Ya, pasti Tuhan tolong. Saya masih ingat itu 3:30. Waktu saya ngomong, saya mau berangkat, saya ngobrol lagi 3:30 lebih 10 sore ya. Saya bilang, wis aku tak pamit karena saya mau khotbah lagi. Tiba-tiba yang utang itu teleponnya. Lu kirim aku barang lagi. Nanti Senin tak bayar semua. Lu tidak ngirim, kata bayar lu. Terus dia tanya, anu Pak Sam saya suruh ngirim barang lagi. Katanya nek mau dibayar suruh ngirim. Ini ndak ngirim ndak dibayar. Ya apa menurut Pak Sam? Saya takut salah ngomong. Nek saya ngomong kirim, pas gak dibayar aku diuber saudara ya. Saya gini, nek saya, wah gitu ya. Ada kemungkinan dibayar, tak kirim. Loh, gak nambahin utang. Ya tidak tahu. Pokoknya lu sekarang harus percaya Tuhan Yesus bisa tolong. Ya, saya pulang saya lali wis. Kira-kira Senin 11:30 siang ya. Mujizat Pak Sam. Dibayar kabeh ya. Jadi kemarin jemaat kita ini telepon, saya harus meresmikan lagi pabriknya yang ketiga. Yang pertama, kedua saya sudah resmikan, nah ini sekarang yang ketiga. Dia bilang apa? Tidak masuk akal. Ini mustahil.
Tapi hari ini nanti yang tidak bisa, tidak masuk akal. Hari ini kita sanggup bisa untuk mengalaminya. Ya, ayo kita lihat dulu satu ayat ini ya. Kita baca Lukas 1 ayat 37. Ya, ini subtemanya tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Saudara yang baca cuma satu kalimat. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Iya. Siapa nama Allah kita? Iya, jadi nama Allah kita Tuhan Yesus. Saudara enak, tidak mungkin keliru ya. Saya ini menikmati jadi hamba Tuhan. Tapi dulu tidak pernah kepikir, bisa jadi hamba Tuhan. Saya dulu bisnis, di pikiran saya ini ya cuma bisnis. Tidak ada lainnya. Saya ngobrol sama dokter, ya di pikirannya dokter itu ya cuma urusan pasien. Gimana dengan bidangnya kedokteran itu. Tapi saya jadi gembala, urusan mulai hidup sampai mati, diurus KBB gembala. Coba ya, meteng doa wis. Siap-siap ini mau ngelahirno di telepon ya. Tengah malam ya budal, enggak budal iso loro hati ya. Berangkat ya, ngelahirno anake ugal, nyeluk gembalae. Golekno jodoh. Ngawinno. Loh iya saudara nanti ya, lihat. Sampai mati. Pak enggak ada sing mandeni Pak. Saya mandeni dewe sudah. Mayat tebet merem-merem ngene kene gak eling-eling bengi ya. Loh iya saudara ya. Wis pokok sampai nguburno wis kabeh pendeta wis ya. Saya gini, ini profesi luar biasa ya. Wah saya menikmati sekali saudara ya. Nah saudara-saudara, nah hari ini kita punya Tuhan ada namanya. Saya ini ditelepon di rumah sakit Saiful Anwar. Pak Sam, ini keluarga ada yang kecelakaan. Saya datang di ICU ya. Datang gini, ya namanya di ICU itu, waduh. Lalu namanya Malang Raya, kecelakaan mungkin ya. Ya tiap jam ada saudara ya. Rame wis rumah sakit apalagi ICU. Moro-moro ada arek muda datang ya, digledek gitu ya. Terus keluarganya ini ngomong gini, nyebut toh nak, nyebut toh. Saya tidak seberapa bisa bahasa Jawa ya. Ini bahasa Madura iso. Ya, karena istri saya dari Kediri, saya enak sering tanya. Ya, ini apa artinya bahasa Jawa ini? Oh ini gitu ya. Jadi ini nyebut toh. Nah, nyebut toh gitu. Mungkin ya, ayo Gusti Allah gitu ya Tuhan. Mungkin gitu ya, suruh nyebut. Ayo nyebut toh. Terus nyebut toh. Ngamuk arek ini. Nyebut apa? Loro kabeh iki gitu ya. Terus sing saya ini heran, dia ngomong gini, Tuhan ini sapa? Sing teko Tuhan ini sapa? Oh, jadi dia ini suruh nyebut, dia ini mikir mungkin. Tuhan ini sapa sing teko? Nah ini ya mungkin dia takut Tuhan ini sapa sing teko ya. Tapi kita punya Tuhan yang bernama Yesus tolong saya. Pasti benar wes. Oh puji Tuhan, kita punya Tuhan kita bernama Tuhan Yesus. Nah ini Tuhan kita Yesus. Tidak ada yang mustahil. Jadi Yesus bisa melakukan apa saja. Nah saya akan tunjukkan lewat firman Tuhan. Ini loh yang sudah Yesus lakukan. Jadi nanti saudara ini nek doa mantap. Datang sama Yesus mantap. Ya kita akan lihat bagaimana Yesus melakukan yang tidak bisa jadi bisa. Ya sesuatu yang mustahil. Tapi terjadi. Nah kita lihat dulu seseorang yang dianggap remeh. Tidak masuk hitungan. Mungkin saudara hari ini juga ya merasa ada keluarga nyingkirkan kita karena mungkin kita tidak bermodal, mungkin kurang pinter dan lain sebagainya. Wis, tak usah marah. Biar wis. Sampai hari ini orang-orang yang saya masih ingat mengata-ngatai ngomongi saya. Kon ini lo kere, kon bodoh ming. Gak kira iso sukses ming. Itu lo masih ada di ingatan saya. Tapi tidak pernah saya ingat-ingat. Tapi saya tahu, oh ini semua yang bilang-bilang seperti itu ya. Saya biarno karena saya apa? Ngerti firman Tuhan. Nah firman ini sekarang juga nanti akan menolong saudara dan saya. Kita lihat dulu ya, tokoh yang satu ini yang luar biasa. Saudara pasti kenal, kita baca 1 Samuel 17 ayat 47, nanti lompat 49 ke ayat dan 50. Ya tokoh ini namanya Daud. Dulur kandungnya dewek loh. Ngilok-ngilok no ya. Kamu pulang wae. Kamu gak kira iso. Mulai.
Wah bayang no ya, apa tidak sakit. Wah coba nek baik koko ya, kok teko? Wih lu lah jagoan. Iso enggak lu lawan Goliat ini? Lah mesti gitu ya. Bikin enggak, malah diseneni ya. Nah sekarang kita juga bisa satu waktu seperti Daud. Menghadapi yang mustahil, tidak mungkin. Musuhnya ini Goliat tingginya 3,4 meter. Saya 173, 2 kali nih. Jadi di Filistin ada 5 raksasa. Goliat ini kembar 2 ya. Kembarannya itu jarinya 6. 6, 24. Tapi yang lainnya podo, kurang lebih 3,5 meter tinggi, 3,4. Bayangno saudara, 3,4 ya. Yao Ming pemain basket itu 2,32. Tidur di asrama, tiap pertandingan sekali lo metu. Gak cukup kasur ya, sebab cuma 210. Jadi sekali jerungkup gini ya. Nah ini 3,4. Kira-kira Daud umur 17, masih latihan fitness gak kira metu ototnya. Lah umur 17, cilik mana? Mungkin nek marani Goliat, mungkin nek ngomong begini ya Daud ya. Apa kon ha? Si Goliat mungkin gini, apa rek? Ya, aduh ini gak imbang ya sampai sekarang menjadi perkataan kalau ada satu pertandingan apa saja. Yang tidak berimbang pasti ini Daud melawan Goliat. Nah seperti itu ya. Tapi mari kita lihat. Karena nanti saudara bisnis. Oh ada Goliat besar. Dia wis 3 turunan loh Pak bisnis. Dia itu wis raksasa. Dia itu wis hebat. Saudara tidak usah takut. Saya percaya. Kita punya Tuhan hari ini. Dan kita akan sanggup untuk berjalan di atas kemustahilan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Daud ini ya. Katanya Daud gini, supaya segenap jemaah ini, ya jadi semua saat itu tahu katanya, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan apa? Bukan juga dengan apa? Ini dulu kalau sekarang itu bom nuklir mungkin. Ya senjata paling canggih, pedang sama tombak. Zaman itu saudara ya. Nah katanya Daud, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Tuhan pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Jadi Daud bilang bahwa Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan. Sekarang lompat ayat 9. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Jadi dulu gembala itu ya punya tongkat gembala. Ya terus ini ada kantong untuk main-main. Dia selalu bawa ali-ali. Nah kita itu ketepil gitu ya. Tapi di sana permainannya itu ali-ali. Nah saudara, ini katanya Alkitab terus diumbannya. Jadi batu ini diambil, dia bawa 5. Karena dia percaya 5 semua raksasa itu akan mati. Dengan 5 batu ini. Terus maka kenalah apa? Dai orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbendam. Masuk ya ke dalam dainya dan terjemuruslah Goliat dengan mukanya ke tanah. Sekarang ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ya, ali-ali ini dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa apa? Pedang di tangannya. Nah saudara, kita melihat kita akan sanggup juga mengalami hal-hal yang tidak bisa, tidak mungkin. Ini mustahil. Kenapa kita bisa melakukannya nanti? Sebab yang pertama mau saya sampaikan kepada saudara ya. Bahwa kita punya Yesus apa ini? Dia kunci hidup. Dia pemegang kendali kehidupan kita. Jadi ada di tangan Tuhan. Jadi saudara jangan takut ya. Tidak ada takdir. Yang ada hari ini Yesus mau menolong saudara. Dia ingin mengubah semua. Apa yang hari ini menurut saudara tidak baik. Allah akan jadikan baik. Dia kunci kehidupan. Tidak masuk akal. Saudara dulu orang perang itu ya satu bawa tameng. Semua ini biasanya dari besi. Bayangno saudara ya, tamengnya, sepatunya, termasuk ketopong besi. Ketopong itu dipakai persis kayak orang pakai helm. Di atasnya alis. Makanya saya ini ngajar sekolah minggu sudah 43 tahun ya. Saya lihat di atas itu ukuran gereja kita sudah bagus. Ya dibandingkan yang lain. Tapi saya bilang nanti sama guru-guru saya kurang puas. Nanti harus ibadah sekolah minggu di ruangan ini. Supaya murid-murid atau anak-anak sekolah minggu ini namanya Yes Kid.
Dia tahu ibadah dengan baik. Ya sudah di atas itu kita perbaiki semua. Kita kasih baik. Ya supaya anak-anak ini nyaman. Tapi saya pengen nanti bisa lebih baik lagi. Nah murid saya sekolah minggu pernah tanya. Om Miming. Apa sing banternya tanya. Gini Om. Itu ketopongnya kan di sini Om. Ya apa cara batunya ini saya masuk. Terus mancep di dalam. Saya dalam hati gini, oh pinter ada iki ya. Saya mau jawab, oh Tuhan sing buat terno batune. Masuk. Tapi dalam hati batu besi lah, kuatan besi. Gak masuk akal ya. Pasti mendal ya. Ya apa caranya? Oh gampang wis. Langsung saya bilang, kamu tahu waktu Goliat ngenyek Daud. Karena dia bawa tongkat, anjing ke aku. Kau kira aku kiri yuk. Nah, waktu ngenyek itu Goliat ini guyu-guyu be tentara sing lain. Ya, delon gawa tongkat dikira aku kiri, kita kiri. Ya, napas Nah, iku ketopongnya buka, masuk watune. Tapi ini kalau ayat wis ojo dipercaya ya. Wis saya ndak tahu caranya Tuhan wis. Pokoknya sing jelas batu ini mancep mlebu bayang. Ini lo tak bawai. Kira-kira mainannya ini ketepil. Ali-ali kayak gini. Nek di sana. Nek kita kan dikasih apa? Kayu gini ya, ambil karet. Di sana kan mainnya gini. Ini ya. Coba, ini batunya. Nih, dipasang gini. Awas kepala. Loh, iya ini. Ini ya, kelihatan. Saudara ini diputer. Saya tak ceplok. Ini ya, ini diputer. Bisa melenceng ke sana. Bisa ke sana. Bisa ke sana. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Lah kok iso mancep? Ayo. Juara dunia lempar martir. Saya lo seneng nontonnya. Muter gini. Lo iku lo martir iso bercita takut. Gak bisa kesasaran. Lo ini loh bisa masuk. Saudara bukan batunya, bukan hebatnya Daud. Saya mau bilang. Kunci kehidupan itu. Yesus yang memberikan kemenangan. Jadi hari ini saudara tidak usah takut. Wes percaya bahwa ada Yesus pemegang kunci kehidupan kita. Amin. Iya. Ya seperti Yesus ngomong sama gunung. Ngomong sama ponara. Yesus berhentikan badai, gelombang. Diam, tenang. Wes ponara mati kamu. Hei gunung pindah ke laut. Bukan mereka punya telinga. Tapi perkataan kita yang berkuasa. Jadi karena ada perkataan yang berkuasa. Hari ini juga. Bukan hebatnya Daud main ini. Tapi ada Yesus yang nolong kita. Nanti saudara dan saya kerja. Saya juga melayani. Ya saudara yang di pendidikan. Bukan masalah kita ini pintar hebat. Enggak. Tapi karena Yesus pemegang kunci kehidupan. Dia yang akan menolong kita. Ini yang pertama. Ya, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, bagaimana Allah kita ini yang luar biasa. Nah, tadi sudah orang yang tidak dianggap ya. Mungkin hari ini saudara merasa, oh saya orang hebat. Ya. Oh, saya dahsyat, luar biasa. Tidak apa-apa. Tetap saudara nanti harus percaya bahwa hanya Yesus yang bisa nolong kita. Saya sering diundang khotbah ya di Full Gospel. Satu waktu saya diundang khotbah di satu kota. Saya dibarengi karena 3 hari 3 malam ya. Jadi pindah-pindah hotelnya. Mendekati lokasi pelayanan. Jadi saya check out pindah. Ya jam 7 khotbah, jam 9 mari dibawalah ke satu tempat makan. Jam 2 tutup. Ayo pulang. Jangan Pak. Di sana masih buka sampai 3:30. Ya wis, mangan maneh. 3:30 tutup, ayo pulang. Jangan Pak, kita cari sana lagi. Nanti sampai jam 5-an. Saya ngene, kamu tidak kerja ta? Sing satu ini punya 7 pabrik. Satu lagi pemborong. Tapi ini podo tidak bisa tidur kabeh. Punya, tapi tidak bisa tidur. Saya punya teman 6.000 hektar. Nanam singkong, pohong ya. Dikirim ke Korea. Temen baik. Kalau ngomong Ming, aku wanian kiri yo.
Biar aku kiri turu loh enak. Saya harus pakai obat. Loh, lalu nanam 6.000 hektar loh. Itu baru satu lokasi loh saudara. Dan apa kon gak iso turu? Kon ngomong enak aja kon. Aku loh katanya turu ini. Waduh, nek pas diobong ya apa ya. Gak turu wis. Kadang gak kira sing ngobong, gak kira. Loh, muncul mana? Pas gudangku dijebol wong, satpame ditaleni. Aduh, entek piro duitku. Wis tak lawan mana? Loh. Terus nek ana sing ngobong mana gudangnya? Terus gitu. Jadi gak iso turu. Enakan kiri biyen aku langsung turu. Kalau sing nyolok. Loh ini loh orang hebat. Tapi gak bisa tidur. Saya gini, iya ya. Kita ini tidak bisa nikmati, diberkati Tuhan, bisa nikmati itu anugerah besar ya. Nah saudara, hari ini saya mau sampaikan. Ini juga anaknya raja. Wah, dapat fasilitas luar biasa. Saya khotbah di Mabes Polri Jakarta ya. Turun pesawat semua protokoler ya. Sampai di kamar hotel pun kami dapatkan pengamanan. Sudah wing terus ya. Saya gudoi si nyopir, Pak, enggak usah pakai wing Pak ya. Wing terus ya. Enggak bisa Pak, ini protokoler. Ya wes kita ikuti. Wah, ini fasilitasnya luar biasa. Ayo kita baca ya, siapakah orang ini. 1 Samuel 14 ayat 6, nanti kita lompat ayat 15. Nah ini. Berkatalah Yonatan, nah ini anaknya Raja Saul. Jadi waktu mau perang, nah dia katanya bilang sama pengawalnya ini, bujang pembawa senjatanya. Ya sekarang mungkin ya, karena anaknya raja, podo be anak presiden, pas pampres lah. Dia ngomong gini, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Kata. Ayo saudara yang baca berikutnya, 2, 3. Kok mulai kabeh? Ayo sing semangat. 2, 3. Nah ini katanya Jonathan ya. Ayo wes kita berangkat ke sana. Wong loro lo budal. Bayangno saudara ya. Katanya bagi Tuhan gak sukar untuk menolong. Mau ke orang sedikit. Mungkin yang tak tambah ya. Tidak ada orang pun. Yesus tetap bisa menolong kita. Jadi hari ini mungkin saudara punya banyak fasilitas. Wis percaya. Ya yang kedua yang Allah bisa lakukan. Dia bisa melakukan apa saja sebab tidak ada yang mustahil. Ini loh. Tidak sukar nolong kita. Apa yang kedua? Yang pertama dia memegang kunci kehidupan. Yang kedua tidak sukar. Jadi nanti Tuhan ini tidak angel nolong kita ya. Saudara kita ini tiap hari diperhadapkan dengan tidak bisa. Itu pasti. Tak mungkin. Yaitu ada Koko Oscar di belakang ya. Diaken kita yang bantu jaga di pembangunan kita. Ya itu tanya Koko Oscar. Mulai dari tanah sekarang puji Tuhan ya. Jadi kemarin selesai semua wis ngecor lantai 3. Tinggal untuk yang lift. Ya wis waduh saya lego ya. Wah ini tidak masuk akal. Jadi sekarang kita mulai per lantai aja nanti kita ngumpul pembelian besi 11.000 untuk lantai 4, lantai 5 wis gitu aja. Ya saudara ini setelah selesai semua urusan tanah itu sing lama ya. Wah sekarang wis mau cepet ini ya. Nah itu tanyai Koko Oscar itu. Saya nek ngomong-ngomong, waduh Kar iki nek gak Tuhan ndak iso iki. Iya Om, dia manggil saya Om. Tidak mungkin saudara. Saudara di sini setiap hari lihat. Gereja kita ini terus mengalami yang tidak bisa jadi bisa. Yang mustahil tidak bisa. Dan Tuhan tidak sukar. Ini buktinya ya. Tuhan tidak sukar. Kita baca ayat 15. Ayat 15 loh. Lihat ini ya. Di musuhnya. Ya lawannya dari Yonatan ini. Lalu timbul apa? Di perkemahan mereka. Terus di padang. Jadi ya di tempat mereka nginep tidur itu. Di padang tempat nanti mereka mau perang. Dan di antara seluruh apa? Juga pasukan apa? Dan penjara-penjara itu jadi apa? Dan bumi apa? Sehingga menjadi apa? Yang dari mana? Tuhan loh cuma ngei wedi tok. Takut loh. Takut kabeh. Waduh. Saya gini ya. Saya ini doa kadang wojok wis Tuhan berkatono orang itu ya.
Saya ini takutnya ada orang jahat baik saya tahu siapa yang suka fitnah, suka ngilokno saya tidak berani ya. Pasti saya cuma doa berkati Tuhan, ojo sampai rusakno Tuhan di sing swara ini anak bojone. Oh tolong Tuhan. Ya, sungguhan sudah. Tapi nek Tuhan mau, waduh, sungguhan. Saudara orang dibuat wedi, mau apa sekarang? Ini loh terjadi. Wedi kabeh. Saya masih ingat ya, bagaimana seorang suami meninggalkan istrinya, terus mau cerai. Istrinya telepon saya, Pak Sam, ya apa sih bojoku ini? Diringkas kabeh duitku. Anak-anakku dibawa. Minta cerai lagi. Ustaz, Cik. Aduh, ya lo Pak Sam doano. Ya wes saya tak doano. Saya doan Tuhan balik no. Tidak tahu cara Tuhan ya apa. Berapa hari kemudian pulang ya. Suaminya telung dino kayak iso turu ya. Adus, turu, mangan. Dek kupingnya, dek hatinya, dek pikirannya. Terus muncul satu kata ini tok. Moleo. Jadi atus ini, moleo. Kata turu ya, moleo. Mangan, moleo. Ngomong biar anaknya dua. Nyo, papa bisa mati di sini nyo. Ayo pulang aja nyo. Loh apa ini munyi terus, moleo. Sudah tahu sampai di rumahnya, mau mencet loh. Mau mencet bel. Baru berhenti, tapi mulai. Oh Tuhan tidak sukar nolong kita. Percaya? Pasti Tuhan nolong kita. Iya, makanya saya naik pembangunan saya tidak takut. Saudara mau ngasih 10.000, 20.000 silakan. Karena Tuhan punya cara sendiri. Pokok kita kerjakan bagian kita. Sampai hari ini yang terakhir nyumbang 600 juta itu saya tidak tahu. Karena kita mau beli besi 1,2 M. Itu ya hari ini mau beli besi. 3 hari lagi 800 juta. 3 hari lagi 800. Jadi 6 hari ini 2,8 M. Nah waktu itu belum nyairno deposito mau lihat dulu tabungan ya. Ternyata cuma 620. Ya apa ini Pak Sam? Ya wes, printen aja dhisik. Ya wes di print. Ya 620. Lah foto nih 1,2. Ya, waktu di print keluar ya setor 600 juta. Ya sampai hari ini mungkin saya nyumbang dengerno ya. Ya saya enggak tahu. Ya karena enggak bisa buka file. Ya harus lewat surat dari kepolisian dan lain sebagainya. Wis kita anggap Yesus enggak sukar memberkati gereja kita. Wis ngono ae wis. Gampang wis. Baru sekarang yang terakhir. Nah ini ya. Bagaimana Allah melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi nanti saudara gini. Mantep aku wis. Mau pemegang kunci kehidupan Tuhan. Saudara. Daud. Dengan segala kesederhanaannya, dia bisa menang. Hari ini juga kita bisa menang. Yonatan, nah ini, tidak sukar ternyata Tuhan nolong. Nah kita lihat sekarang yang ketiga di perjanjian baru ya. Saudara, dari awal Alkitab sangat perhatian dengan keluarga. Nanti tanggal 15 ulang tahun gereja kita akan mengambil satu keputusan untuk ya saudara-saudara yang mungkin ya mengalami atau ke depan soal cerai hidup. Jadi keluarga ini sangat penting. Alkitab mulai Adam dan Hawa. Keluarga ini gagal. Gagalnya satu, karena komunikasinya macet. Suami istri nek komunikasinya macet, nanti pihak ketiga bisa masuk. Paling gampang ngecek macet ndak urusan HP. Pokok nek HP nang dindi digawa, atus digawa. Terus turu dikempit ya. Wis. Iki wis akeh anu iki. Akeh. Ya wis saudara sing tahu lah. Ya. Saya ini sampai ngomong baik teman-teman saya reuni. Ngirim-ngirim gambar porno aku pendeta. HP ku sering digawa anakku ya. Nah saya di rumah. Siapa ya Yoel anak saya semua pada sembuka kabeh. Kadang saya mau berangkat saya golek ini digawa apa HP ku. Ya memang kita tidak ada apa-apa. Saudara Adam Hawa macet komunikasi. Lalu Hawa komunikasi bik setan terus. Tidak rundingan bik bojone. Ya Tuhan dipujui. Adam lu makan ya buah itu? Enggak tahu, takut Hawa. Gregetan Tuhan parani Hawa. Lu ya sing makan ya? Ular itu. Macet. Makanya saudara enggak boleh macet. Ayo siapa sini sing tidur. Gak nyopo, dicekel, nyekel. Diajak omong gak gelem. Mogok ngomong ada? Udah ada ini. Karena sing ngaku ya.
Jangan saudara. Lah suami istri lo tidur bareng. Ya sudahlah, susah bareng, seneng bareng. Lo saudara lo baik-baik orang, masa baik keluarga ada bisa baik. Ya jangan. Biar orang lain bisa baik, ya baik keluarga harus lebih baik lah. Ya kan seperti itu ya. Nah makanya hari ini kita lihat bagaimana Allah di perjanjian baru mulai keluarga. Yusuf sama Maria. Ya besok terakhir pendaftaran ke Israel. Siapa yang mau ikut masih silakan. Ya nanti pasti saudara lihat di sana ya rumahnya Yusuf sama Maria. Rumah Maria di depan kira-kira 25 sampai 50 meter lah. Rumah Yusuf di belakang. Ya. Jadi Yusuf penggo ya, ngepek tonggo. Nah nanti saudara bisa lihat bagaimana Maria lari ya. Dari Bethlehem terus ke Mesir. Diperkirakan 8 bulan. Wah luar biasa. Keluarga yang baru ini. Sukses. Nah kemudian masuk mujizat pertama Yesus. Bukan yang spektakuler. Orang mati, bangkit. Wah itu kan spektakuler Yesus. Enggak. Dimulai di keluarga. Perjamuan kawin di Kana. Baru nanti surat Wahyu akhir. Terjadilah pernikahan lagi. Yesus dan kita mempelai. Ya ada suami istri. Dia bilang Pak saya enggak seiman dengan Bapak. Boleh saya konseling. Boleh. Tapi kamu bawa keluarga istri ya. Kamu enggak dewean aku enggak mau. Loh kenapa Pak? Enggak saya capek. Nanti kamu pasti ngapikno awakmu dewe. Wis gawon bojo ini enggak usah. Oh gitu ya Pak. Saya bawa Pak. Oh ya wis. Ya. Waduh. Ketemu ya. Nanti kamu. Loh tapi saya enggak gereja sini Pak. Loh ya terserah. Oh Yesus ini punya siapa aja kok. Pokoknya saya cuma pesen nanti. Kamu maunya apa? Oh saya cerai Pak. Oh, nah ini saya tidak bisa. Loh, saya sudah keluar rumah Pak. Ya wes. Panggilan saya bojomu. Ya udah saudara duduk ya. Wes pilihannya 2. Nek cerai tak wangi. Nek cerai lu keluar wes. Menang ya. Lah ya putusan no. Jadi saya ngomong, aku ini raja ngomong soalnya saudari. Terus menang, terus saya gini. Sik, lu anak piro? 2. Lu pernah guyon? Lu pernah gendong-gendongan? Pernah rangkul-rangkulan? Lu gimana sampai bisa punya anak? Coba flashback, ingat lagi. Terus berdiri suami ya, nangis. Saya janji Pak mulai hari ini saya akan cerai lagi. Waduh dipeluk istri. Lah ngene iki. Wis gawon mulai gendong. Wis gak usah kakean konseling. Ngomong ya. Loh iya. Kenapa kita harus coba diingat-ingat lagi. Betapa indahnya ya. Saudara-saudara. Nah keluarga ini makanya sangat penting. Saya akan lihat nanti. Pelayan-pelayan sing keluarga tidak baik. Tidak usah ngelayan. Buat apa? Saudara ngelayani tapi keluarganya tidak baik. Jangan. Buat keluarganya baik, layani. Percaya saya, saudara akan dipakai Tuhan. Kita mulai. Nah ini yang ketiga terakhir. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya ya, Yohanes 2 ayat 5 sampai 9. Nah ini perjamuan kawin di Kana. Nanti yang ikut ke Israel, nah silakan bawa pasangannya. Nanti kita teguhkan lagi di pernikahan ini di kota Kana. Tapi nek sing dewean cewek tok, enggak ada persewaan suami di sana ya. Nah itu ya. Iya. Nah ini ya, nanti sing mau kawin di sana bulan madu wis melok sekalian ya. Oh ini ada Koko David di sini ya. Wah, ini mungkin sekalian mau ke Israel ya. Sekalian wis dikawin di sini. Nah ini katanya Ibu Yesus karena dulu kawin tuh 8 hari. Saya tidak tahu budayanya ya. Ini baru hari ketiga makanannya habis. Air anggurnya habis. Kayak kita pesta, sing teko 500, baru dikeluarno untuk orang 200. Loh, entek. Waduh, bingung ya. Nah saya tidak tahu kenapa sampai 8 hari. Tapi saya ingat dulu ya, ini cuma perbandingan saja. Tahun 70-an gitu ya, orang-orang Tionghoa yang meninggal di sini tuh sampai 2 minggu dikubur. Saya tanya kok lama? Iya nunggu saudaranya dari Hong Kong, Tiongkok. Karena pesawat lama. Nah mungkin juga di Israel tidak ada pesawat terbang. Naik onta, naik kedelai ini ya. Apa?
Oh ya keledai ya, ini suwe. Jadi mungkin sampai 8 hari ya. Nah ini baru hari ketiga. Waduh, entek air anggur ya. Saya tidak tahu ya, dulu di rumah saya ini dibuat FA. Itu akhirnya sering saya ngambil. Jadi belum makan ngambil. Jangan ya saudara ya. Jangan saudara kalau belum makan sudah ngambil itu nyolong. Terus saya datangi, Pak, Bu, jangan gini. Nanti pulang tak kasih. Wis nanti naik pulang lebihnya wis bawaan. Nanti naik entek tak kasih uang lu beli. Kenapa saudara? Kalau ngambil duluan tuh pada mencuri. Enggak boleh. Tunggu makan selesai, sisanya lebihnya itu ambil. Nah ini mungkin. Tolong dino wis akeh sing nggawa mule lah ya. Ya, entek kehabisan air anggur. Nah waktu Maria ibu Yesus tahu, ngomong mbek pelayan-pelayan. Nah ngomongnya gini, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Jadi nanti nek Yesus yang ngomong turutono. Ya katanya ayat 6. Di situ ada berapa tempayan? 6. Satu tempayan isinya 100 liter. Nah katanya disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Jadi dulu orang Yahudi kan pakai sandal, sekarang jepit itu loh. Jadi yang mau datang masukkan kotor jalan itu ya. Nah itu dicuci pakai air ini. Masing-masing isinya 2-3 buyung li. Oh buyung, iya. Soalnya buyung li totolan miyongga ini buka Korea di bawah ya. Nah jadi mungkin isinya 2 atau 3. Jadi ini mungkin sekali ngangkat ya. Mungkin loh ya 30 liter, 40 liter. Itu sumurnya dalam sudah. Ini sudah 3 hari pelayan-pelayan melayani kesel. Dan dalam ngangkat ya. Oh lama. Katanya ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air sumur ya. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah ini loh. Saya heran mereka ini loh kok iso manut. Jadi kerja dong. Sekarang ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka. Sekarang cedok. Cedok kekno itu sama WO-nya atau EO. Ya jadi dulu pemimpin pesta wis ada. WO ya, wedding organi ya. Atau EO apa? OE atau EO? OEO ya. Nah, ini. Lalu mereka pun membawanya. Aneh ya, semangat terus. Sekarang ayat 9. Lihat. Setelah pemimpin pesta itu mengecap diminum. Yang telah menjadi anggur sekarang berubah airnya. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi siapa yang tahu? Pelayan-pelayan. Yang mencedok air itu. Mengetahuinya. Baru IO-nya ini manggil mempelai laki-laki. Jadi saudara ini pelayan-pelayan. Dia ngalami, dia lihat sendiri. Oh ini mustahil. Gak mungkin. Loh, dia yang tahu sih ngambil air sumuril. Bisa berubah jadi air anggur dan itu yang terbaik. Saudara hari ini tidak masuk akal. Saudara juga mungkin nanti ngalami kepahitan. Tidak ada lagi anggur bicara manis. Di keluarga geger, di bisnis bangkrut yang ada kekurangan uang tiap hari ditelepon. Saya pesan ya jangan pinjam online ya, jangan pinjol. Ini loh HP saya diteleponi terus. Sampai 22 nomor. Iya ada pelayan yang utang. Waduh Pak tolong ya Pak ini. Ya memang jemaat saya tapi ojo telepon mana, tambah nemen ya. Wah ini saya telepon Fat, aku telepon lu. Samuel ditelepon juga, aku ya ditelepon lu mateng kan. Tanya Eli, lu saya juga om. Tanya Yoel, lu aku bisa Pak. Tanya bocok, lu aku bisa. Lu kabeh ditelepon dia. Nah ini saudara ya mungkin saudara ngalami. Saudara ayo hari ini ada Yesus yang bisa membuat apa yang tadinya pahit dirubah jadi manis. Bukan tawar. Sesuatu yang baik akan datang. Nah ya apa caranya? Ini loh kayak pelayan. Yesus bisa melakukan mujizat. Suruh apa yang ketiga? Ikut aja wis. Makanya denger firman rungokno baik-baik. Wis ojo main HP tok. Tapi untung di sini tidak ada. Ya, ini saya cuma nyindir. Ya. Ngono firman gak ngrungokno ya. Tapi tidak ada. Iya. Gila dong dia. Saudara ayo perhatikan baik-baik. Terus lakukan. Kadang tidak masuk akal. Tapi siapa yang mau melakukan. Pasti Tuhan akan kerjakan. Banyak firman tidak masuk akal. Saya jalan-jalan be istri saya ya. Di satu mall. Saya lihat.
wah no pendeta. Pendeta ini kaya. Tapi di pikiran saya itu ya, bantu uang, sumbang. Loh, saya koyok orang ngomong, wah pendeta soge kok, guys. Terus sudah ya. Gak masuk akal memang. Saya tahu. Terus saya bilang istri saya, anak duit lebih. Kayak apa? Enggak wis. Kalau saat mungkin pendeta itu. Terus saya datangi. Pak, anak berkat dikit. Nangis. Aku dikira orang memang dulu akeh duit. Tapi ini sekarang Pak. Anak-anak sakit. Habis-habisan. Di pikiran saya pikirnya masih kaya. Enggak perlu. Tapi Tuhan tahu. Buat saya, coba saya tidak ikut. Mungkin saya tidak bisa jadi berkat. Mungkin saya tidak bisa ngalami sesuatu yang baik. Saudara, tapi karena saya ikuti, iya ya. Nah, ini nuruti pikiran, bik mata. Yo, malah. Kita ini sering bosen, no. Kan cuma Yesus yang tidak bosen. Maka Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat 24 jam. Saudara, yuk ngewangi dulur kandung aja. Oh, sekali seneng, 2 kali seneng. Suwe-suwe blenger, saudara. Tuh sungguh, ada rekan saya hamba Tuhan sakit ya. Sudah berapa tahun lalu ya. Hampir tiap minggu sampai hari ini. Loh saya jujur, ono saatnya saya mangkel. Terus, rewo itu tapi di pikiran saya muncul. Lu hidup enak, baik, wis ta. Memang tidak masuk akal. Tapi Yesus ini luar biasa. Saudara hari ini ayo ikuti firman. Memang tidak masuk akal. Ya mungkin ada yang belum ikut FA. Family Altar. Ini loh banyak gembala FA di sini. Ayo melok nanti. Wah di FA lebih teman-teman saya dulu. Ayo melok FA. Oh mau gak FA Family Altar. Ayo. Gak. Nyiap no panganan kok enak. Gak. Medit sudah. Terus telepon saya. Pak Gem. Ya apa ya? Ya pakai itu lah. Tapi engkau pas gue warek cilik tembokku dicoret-coret. Wis aku saya ngecat. Ya. Saya tidak mau ya. Akhirnya 3 bulan kemudian baru mau. Setelah itu ya bisa beli rumah lagi sebelah. Dari rumah sebelah dibuat FA. Iya gak gini saya tidak ngikuti. Tidak akan pernah ngalami mujizat. Coba pelayan-pelayan kesel. Ngongkon timboy kondisi dewe. Nek gelem ngomong bi Yesus ya. Dia tidak akan pernah lihat. Tidak akan pernah ngalami mujizat. Hari ini juga saudara. Saudara sing tidak mau ketinggalan. Hanya yang mau ngikuti firman. Saudara akan terus berjalan dan mengalami mujizat Tuhan. Dan kita akan sanggup berjalan di atas kemustahilan. Ayo kita mulai. Ya, saya percaya Tuhan akan lakukan banyak